2 lumayan. Balik lagi. Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini pertemuan ke satu sebelum terakhir ya kalau nggak salah. Berarti ke 13 ya. Nah, jadi mungkin minggu depan kita akan masuk ke tema terakhir, kestabilan kompleks. Dan sekarang kita mau bahas dulu spektrum elektronik kompleks blok D. Jadi ini kaitannya dengan spektroskopi. Nah, jadi untuk kimia koordinasi saya lupa ya, saya udah lama nggak ngajar. Jadi apakah untuk teman-teman ini udah pernah dengar tentang atau udah pernah dapat teori untuk spektroskopi UV vis? Udah belum? Nggak tahu ya? Spektroskopi itu apa gitu? Nggak tahu. Semester kemarin sudah ada mata kuliahnya, Pak, cuma tidak dijelaskan secara detail, hanya dasar-dasarnya saja mengenai spektroskopi. Iya, tapi ada kan kuliahnya ya? Ya kalau ada berarti nggak masalah. Jadi masih bisa diikuti nanti. Kalau belum, nah agak susah. Nah, jadi pertama-tama ini dulu ya, sambil nunggu teman-temannya masuk ke Jimit. Nah, kita mau bahas tugas terstruktur sebentar. Jadi saya rasa tugas terstruktur ya semuanya mengumpulkan kecuali satu orang, ya nggak apa-apa. Terus kalau saya lihat tugas-tugasnya sebenarnya udah bagus semuanya ya, udah menggambarkan baik. Cuman mungkin kalau tugas itu sebenarnya ya nilainya nanti ya rata-rata lah semuanya, anggap aja bagus gitu, nggak ada nilai jelek. Ini mungkin 5 awal yang mengumpulkan, jadi ini juga bagus ini karena mengumpulkan lebih awal, jadi nilainya tinggi karena mengumpulkan lebih awal. Tapi kalau dilihat sebenarnya kalau tugas tersebut itu kan saya bisa langsung lihat yang paham mana, yang nggak paham yang mana gitu. Jadi kalau dilihat ya tugas struktur Anda boleh bekerja sama dengan yang lainnya ya. Tapi diharapkan kan dari kerjasama itu bukan sekedar saling contek-mencontek, tapi bisa share ilmu gitu. Oh ini kayak gini, ini kayak gitu gitu. Jadi nggak cuman punyamu udah selesai, udah aku ngeliat dong ya gitu. Nggak kayak gitu caranya sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa. Itu kan gimana caranya Anda mengerjakan gitu. Pokoknya saya tahunya dikumpulkan. Jadi kalau lihat yang kiri ini udah bagus, kalau lihat yang kanan saya ngelihatnya ini kok jadi kalau teman-teman ngerjain itu kan sebenarnya urut ya. Jadi kalau saya nggak bisa anotating di sini, tapi yang paling bawah itu misalnya yang S, sigma S itu nantinya kan akarnya dari 4S ya. Kemudian 4S itu nanti paling atas itu tadi sigma bintang S dan seterusnya. Jadi kalau sigma P ya nanti ke 4P kemudian ke sigma bintang P. Nah, itu kalau yang di sebelah kiri ini jelas banget. Tapi kalau yang di pengerjaan yang di sebelah kanan, saya nggak nyebutin ini siapa, jadi bisa jadi salah satu dari teman-teman semua. Dan ini bukan bermaksud menyalahkan, ini cuma sekedar kelihatan aja. Jadi mana yang paham betul, mana yang enggak gitu. Nah, jadi ini mungkin belum terlalu paham. Jadi kalau dilihat mungkin panah-panah garis-garisnya itu kemana-kemananya masih agak bingung. Nah, itu yang tanda bulatan-bulatan. Demikian juga mencantumkan kalau yang di sebelah kanan itu pada bagian delta O. Nah, ini bagian orbital non bonding dan atasnya itu kan set T2G dan EG ya di teori Legan
teori medan kristal. Nah, jadi ini sebenarnya delta O, bukan delta sigma. Bukan karena bawahnya itu sigma S, sigma P, sigma D, terus oh ini delta sigma, terus atasnya sigma bintang S dan sebagainya. Jadi nggak kayak gitu. Ya tetap aja karena ini tuh T2G dan EG, maka nyebutnya delta O gitu. Nah, dari sini sebenarnya pemahaman kelihatan sekali. Jadi teman-teman yang sudah paham dan sudah betul, kalau saya nanya udah paham semuanya, biasanya udah atau diem ya. Ada pertanyaan, diem juga. Terus nanti ada satu yang bilang, kalau dari saya belum Pak, oke saya anggap cukup semuanya paham. Tapi kalau ada tugas gini Pak, biasanya langsung kelihatan, oh yang ini paham, yang ini betul. Nah, yang kiri mungkin udah oke, yang kanan uh, belum begitu paham saya rasa. Tapi nanti silahkan dipelajari lagi. Ini cuma mencontohkan saja. Jadi saya bisa ngelihat sebenarnya apa teman-teman tuh udah paham apa belum. Kemudian kadang kalau ini pertemuannya offline ya, biasanya kalau kelas pada umumnya saya sangat menekankan plagiarisme rules itu sangat ditekankan. Jadi kalau misalnya kayak gini, gambarnya udah bener sama-sama dua-duanya oke gitu. Tapi kalau ditambahin keterangan dan keterangan itu sama persis sampai titik komanya sampai apa itu sebenarnya nggak terlalu harus sama plek seperti itu ya. Jadi semua orang kan punya gaya masing-masing gitu. Jadi nggak perlu harus Anda mengerjakan tuh harus sesuai dengan teman Anda biar nilainya sama gitu. Ya nggak harus kayak gitu karena kan teman Anda belum tentu nilainya bagus, Anda bisa membuat nilai Anda lebih bagus dengan cara yang lain lagi gitu. Jadi ini tuh bukan kayak pakai seragam di sekolah yang harus sama persis gitu supaya dapat nilai kerapian yang bagus tuh enggak gitu. Jadi Anda boleh apa namanya? Berkreasi sendiri. Misalnya X min Y kuadrat kemudian DZ kuadrat yang di sebelah kiri ini misalnya Anda bisa bikin naik turun gitu dengan XY, YZ dan XZ-nya itu bisa dibikin naik turun atau di satu baris di luar gitu. Nggak harus bentuknya seperti ini gitu. Jadi kreasi boleh ya. Jadi nggak kalau dihindari kalau yang semacam ini. Jadi bikin tugas, ngumpulin tugas tapi kalimatnya sama persis titik koma dengan teman-temannya yang lain itu malah nggak bagus gitu. Ya karena ini online ya nggak apa-apa, nggak masalah karena kan kita nggak ketemu ya, jadi apa namanya ya saya anggap aturan plagiat tuh nggak berlaku di sini. Tapi kalau offline ya kelihatan sekali. Nah baik, kita akan masuk ke materinya. Jadi tentang spektrum elektronik kompleks ya. Nah jadi ini masih ada kaitannya dengan warna. Kompleks ion logam blok D biasanya berwarna kan ya. Ada ada yang berwarna kuat dan lemah, sudah kita pelajari di teori medan kristal. Nah, kecuali kompleks ion logam D0 dan D10 itu juga sudah disebutkan bahwasanya kompleks ini tidak memiliki warna. Nah, kemudian warna ini muncul karena pengisian orbital D yang terisi sebagian atau belum penuh ya. Jadi muncul karena adanya transisi elektron D dalam subkulit D. Nah, ini dikenal sebagai transisi D ke D. Nah, karena terjadi antara elektron dalam orbital D. Nah, kalau logam tanpa orbital D atau orbital D-nya terisi penuh, tidak akan bisa berinteraksi semacam ini. Selain dari transisi elektron dalam orbital D, ada juga transisi elektron ion logam dari ion logam ke ligan atau sebaliknya. Ini disebut transisi M ke L, metal to ligan, atau L ke M, ligan to metal. Nah, transisi semacam ini disebut dengan transfer muatan atau charge transfer, dan hal ini juga dapat terjadi untuk ion logam D0 sampai D10. Nah, kalau yang ini, itu yang membuat nanti intensitas warnanya itu kuat. Jadi kalau kompleks itu biasanya warnanya pink, hijau muda, dan sebagainya. Tapi kalau ada transisi elektron MLCT atau LMCT nanti yang kita bahas, yang transisi elektronik ini biasanya warnanya jadi kuat. Contohnya misalnya KMNO4 warnanya ungu. Nah, itu. Nah, kemudian yang terakhir ligan itu sendiri bisa berwarna ya. Jadi kalau ligan kromofor yang Anda kenal di kuliah spektro UV vis, nah ini dapat berkontribusi pada warna kompleks. Nah, jadi kalau Anda lihat typically dari suatu spektra UV vis ya,
Anda mungkin sudah pernah lihat ini waktu PKM atau di kuliah sebelumnya di kimia organik maupun kimia analitik tentang spektroskopi UV. Ini nantinya bentuknya peak-nya semacam ini. Jadi ada puncak-puncak pita serapan yang mana nanti penyerapan dengan intensitas kuat pada energi yang tinggi, misalnya pada 200, sekitar 300-an per sentimeter minus 1 ya. Itu kita lihat ada puncak yang tinggi warna pink, itu yang adalah charge transfer LMCT. Nah, ini yang menyebabkan pita serapan warnanya kuat, tapi tidak semuanya mengalami LMCT kan ya. Jadi nanti ada yang lebih berperan itu untuk warna yang lebih lemah itu justru transisi D-nya. Jadi kompleks itu biasanya berwarna lemah. Nah, ini muncul karena ada transisi antara elektron dalam orbital D. Nah, ini yang muncul di 400 dan sekitar 500 cm min 1. Nah, ini terjadi migrasi elektron antara orbital yang sebagian besar berkarakter ligan dan orbital yang sebagian besar bersifat logam. Nah, ini LMCT ya, maaf ya. Jadi kita masih bicara tentang LMCT-nya, yang DD-nya nanti. Nah, jadi untuk slide ini kita bicara tentang LMCT dulu, ligand metal charge transfer, yang kalau Anda lihat di grafik ini ada di sekitar 300-400 cm min 1. Nah, LMCT atau singkatannya adalah ligand metal charge transfer. Jadi transfer muatan dari ligan menuju metal, ini kalau kita lihat di gambar itu yang warna merah. Itu terjadi ketika logam dalam keadaan oksidasi tinggi dan ligan mengandung elektron non ikatan. Nah, jadi akseptor pada logam berenergi rendah, sementara ligannya ada pada level energi yang lebih tinggi. Nah, ini kalimatnya masih formalitas banget. Kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Jadi kalau dijelaskan LMCT, perpindahan dari ini ya gambarnya ya, dari ligan ke metal ya. Jadi ligan kan di bawah ya, posisinya ligan itu yang paling bawah kalau kita gambar secara molekuler orbital, sementara logam itu dari mulai T2G, itu karakter logamnya di situ. Nah, itu bisa terjadi transfer muatan dari bawah ke atas ke posisi T2G atau EG. Nah, itu karena ada molekul, apa namanya, tentunya ada interaksi ya. Jadi ligan memiliki orbital molekul sigma, sigma bintang, pi, pi bintang, dan non bondingnya. Nah, jika orbital molekul ligan itu penuh, nah jadi kalau ada kejadian adalah orbital molekulnya dari si ligan itu penuh, maka dapat mentransfer muatannya ke orbital dari logam yang masih kosong atau terisi sebagian. Nah, jadi ceritanya seperti itu. Kalau ligannya di bawah itu penuh banget, tentunya elektronnya akan ngalir ke T2G, ke EG, yang mana itu akan membuat pita serapan yang warnanya kuat. Nah, contohnya ini di sini adalah warna ungu dari KMNO4. Nah, di sini juga digambarkan untuk ion-ion oksida 4 yang lainnya ya, MOO4, WO4, CRO4, dan sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah setelah LMCT adalah MLCT ya, jadi metal to ligand charge transfer. Nah, kalau di sini digambarkan dalam grafik berwarna biru ini, biru muda, MLCT. Jadi dari T2G itu bisa ke mentransfer muatannya ke orbital pi star, pi bintang dari ligannya. Jadi atau dari EG ya. Jadi asalnya dari T2G, dari EG atau dari EG yang sifatnya logam mengalir ke ligannya dalam orbital pi bintang. Nah, ini sebenarnya minggu kemarin sudah dibahas sedikit. Ini biasanya terjadi pada logam dalam keadaan oksidasi rendah atau kaya elektron dan ligan yang memiliki orbital kosong dengan letak yang cukup rendah. Misalnya adalah CO dan Cn. Nah, kalau kita bahasakan dalam minggu kemarin itu CO dan Cn itu termasuk ligan pi akseptor. Nah, ligan pi akseptor itu biasa bisa itu ya melakukan back bonding ya atau ikatan balik. Nah, kalau lupa back bonding itu apa, dilihat lagi catatan minggu kemarin. Jadi
biasa terjadi untuk ligand akseptor P. Jadi MLCT ini bisa terjadi. Nah, jadi setelah penyerapan cahaya, elektron dalam orbital logam akan dieksitasi ke orbital ligand P bintang dan menghasilkan pita serapan yang kuat juga. Jadi baik LMCT maupun MLCT itu menghasilkan pita serapan yang kuat. Nah, kalau bicara ini sebenarnya ada yang unik ya. Jadi kalau kita bicara MLCT itu sebenarnya nyambung sama teman-teman tahu ini enggak? Saya nggak tahu sih, saya anak-anak sekarang nonton film apa enggak? Nontonnya Korea atau apa gitu. Tahu Christopher Nolan enggak? Ada yang tahu enggak? Yang Winnie the Pooh itu, Pak. Bukan. Oh, yang bukan. Inception, Interstellar sama Tenet. Oh iya Pak, iya. Tahu ya Tenet. Udah nonton belum? Sudah. Udah nonton Tenet? Belum, kalau yang Tenetnya belum, Pak. Tenetnya belum. Udah nonton apa aja? Interstellar udah? Interstellar doang berarti. Inception? Inception tuh dikit doang, Pak, langsung udah ganti lagi, Pak. Ya emang filmnya berat ya. Jadi itu tuh kayak jadi kalau Anda tahu mungkin Christopher Nolan itu bikin film yang fisika banget ya. Jadi Interstellar, Inception nggak terlalu, tapi Tenet ini juga agak fisika banget. Saya punya teman di Jepang, anak fisika, umurnya nggak beda jauh sama kalian lah, 4 tahun lebih tua mungkin ya, tapi udah S3. Itu tuh hampir tiap saya lihat, jadi mungkin satu semester tuh dia bisa 3-4 kali nonton Interstellar. Karena katanya, oh ini fisikal banget Pak, gitu. Ini salah satu film wajibnya anak fisika. Nah yang paling baru tuh ada film judulnya Tenet, nggak tahu teman-teman udah menonton atau belum. Kalau belum saya nggak akan bilang spoilernya, tapi itu recommended lah kalau menurut saya. Jadi karena kalau kita enjoy dengan yang seperti ini, itu sebenarnya agak nyambung. Jadi di Tenet itu ada penggunaan dominan warna biru sama merah ya. Nah kalau kita lihat di sini kan peaknya LMCT sama LMCT itu biru sama merah. Nah itu ternyata itu enggak random gitu. Kenapa film itu pakai warna biru sama merah? Pasukan-pasukan yang ada di situ itu pakai badge warna biru, warna merah. Itu karena nyambung dengan pergeseran biru atau pergeseran merah dari panjang gelombang. Jadi pergeseran biru itu kalau mungkin di kuliah kan sudah didapatkan, yaitu pergeseran hypsokromik ya. Jadi pergeseran efek molekul dari transisi N ke pi bintang. Nah itu jadi pergeseran yang terjadi pada panjang gelombang yang lebih kecil, jadi energinya lebih tinggi. Nah kalau pergeseran merah itu pergeseran yang terjadi pada panjang gelombang yang lebih besar sehingga secara energi turun. Nah itu kalau di film itu dominan banget kayak gitu. Nah itu karena memang ada hubungannya dengan si film itu. Secara fisika atau astronomi itu nyambung sekali karena kalau kita lihat pun itu kita mengamati galaksi Bima Sakti itu dengan pergeseran biru karena galaksinya seolah mendekat ke bumi. Tapi kalau yang terjadi sebenarnya itu kan ekspansi ya. Jadi galaksi Bima Sakti itu menjauh dari kita, sebenarnya mengalami pergeseran merah. Itu kan sebenarnya mirip kayak warna absorpsi atau warna komplementer. Nah, kalau di kimia anorganik itu juga warna biru sama merah itu juga kayak gini sebenarnya sama. Jadi transisi yang di kimia organik atau yang Anda tahu misalnya N ke pi bintang itu adalah transisi biru ya, pergeseran biru. Nah ini kan di sini MLCT sebenarnya yang warna biru karena N-nya itu non bondingnya kan yang T2G itu. Nah nanti pi bintangnya itu yang ligan pi bintang itu gitu. Nah jadi MLCT itu kan karena ada efek solvent dan sebagainya, nantinya bisa mengalami pergeseran biru atau pergeseran merah mirip dengan yang Anda dapatkan di kuliah kimia organik. Nah, jadi ceritanya kayak gitu. Jadi filmnya itu menariknya di situ. Nah, saya nggak akan ngasih spoilernya buat teman-teman yang belum nonton, tonton sendiri aja. Jadi warna merah sama biru itu dominan banget di situ. Nah, poinnya adalah ya jangan lupa
kita belajar kimia, makin asik itu, artinya makin kita dalam itu, makin kita nyambung dengan kejadian sekitar kita, walaupun cuman ada di film gitu ya. Maksudnya, loh ini film ini ternyata bahas tentang, kalau Interstellar memang sangat fisika astronomi sekali, kalau yang ini karena ini berbicara tentang waktu ya, dimensi waktu. Jadi kalau nonton trailernya, ini bukan spoiler karena di trailernya pun ada misalnya pistol ditembak tapi balik ya, jadi pelurunya dari tembok tiba-tiba masuk ke pistolnya. Nah itu kan dibalik gitu, inversi gitu. Nah jadi nah ini kaitannya dengan waktu atau nah kalau ini sama aja. Jadi ini kaitannya dengan panjang gelombang, dengan energi. Nah jadi kalau kita mau membalik waktu kan kita butuh energi yang besar gitu. Nah jadi makin dipelajari itu makin asik yang semacam ini. Nah oke, sudah cukup lah. Ngomong-ngomong yang kayak gini itu bisa ini yang bikin kuliah semacam kimia koordinasi itu jadi 2 atau 3 SKS ya. Jadi kita ngobrol sambil bicara nanti dihubungkan dengan kehidupan. Kalau cuma teori sebenarnya ya 30 menit kelar. Nah ini makanya saya mohon maaf kalau saya mungkin jimitnya agak lebih lama karena saya senang ngobrol kayak gini. Kalau saya ngelihat fenomena, oh ya coba tonton film ini gitu, itu fisika banget. Ini ada hubungannya sama energi, waktu dan sebagainya. Nah itu ya, tapi ini salah satu yang saya rekomen daripada nonton yang enggak ya, Tenet. Kita lanjutkan lagi. Nah jadi spektrum elektronik itu nantinya selain ada CT, charge transfer ya, kalau di sini yang ada di 200 itu, kalau di grafik, atau 50.000 cm-1, kalau secara bilangan gelombang. Nah, tapi nantinya di bawah-bawah, di kanan-kanannya, itu ada transisi yang DD itu tadi. Jadi transisi antara elektron dalam orbital D. Nah, kita tahu ada konfigurasi elektron misalnya T2GE G1. Nah, ini kemudian ada transisi dari T2G3. Nah, ini kan berarti dari antara T2G dengan EG. Jadi, ada transisi di antara T2G dengan EG yang itu akan muncul ke dalam pita serapan dalam spektroskopi UV-Vis. Yang mungkin pada praktikum pun Anda sudah pakai, dan itu bisa kita amati untuk oh ini berarti kesesuaian warnanya kayak gini, energinya kayak gini, berarti benar ini kompleks yang ini gitu. Jadi bisa untuk penghitungan kualitatif bahwasanya ini adalah kompleks yang benar dan warnanya benar karena ada warna ini muncul karena ada ikatan antara transfer antara elektron dalam orbital D-nya dari T2G ke EG kalau di oktahedral. Nah, jadi pengamatannya itu tidak hanya terjadi pada spektra UV saja, tapi juga di spektra visible dan juga inframerah. Nah, jadi dua alat ini biasanya terpisah ya. Kalau spektroskopi UV visible itu spektro UV-Vis yang ada di lab kimia anorganik. Nah, kalau spektroskopi inframerah itu biasanya ada di lab riset ya, FTIR. Nah, ini dua alat yang terpisah, tapi ini bisa menggambarkan transisi dari orbital D, elektron-elektron dalam orbital D. Nah, ini ada 3A2G, 1EG itu apa sih? 3A2G, 3T2G ini apa? Nah, itu akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jadi kita akan mencoba menamai kedudukan elektronik ya. Ya ini tadi 3A2G itu apa sih? 1EG itu apa sih? Nah, itu nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua, kita akan berusaha untuk menjelaskan kenapa kok warnanya itu, warna kompleks itu muda, nggak warna yang kuat. Kalau warna yang kuat itu tadi karena ada charge transfer tadi ya, MLCT maupun LMCT. Nah, kalau yang kompleks yang warnanya muda itu karena ada transisi DD, dari D ke D, T2G ke EG. Nah, itu seperti apa? Nah, itu akan kita jelaskan. Nah, yang ketiga CFS sudah kita hitung, jadi ini materi yang ketiga sudah selesai. Nah, jadi untuk paham bahwasanya T2G itu apa, nah ini sebenarnya kan berhubungan dengan simetri. Jadi kita tidak ada kuliah simetri, tapi karena susah banget memang, itu materi kayak materi S2 gitu. Jadi saya pernah mencoba mengajarkan, tapi separuh kelas tidur semua, jadi ya saya nggak berselera lagi untuk mengajarkan ini. Jadi yang penting gini aja, kalau ada
yang kita pelajari di teorema Jahn-Teller. Jadi kalau ada dua kemungkinan pengisian dalam suatu kamar, misalnya EG itu kan isinya 2. Nah kalau kita isikan 1, berarti kan dia bisa bergerak yang sebelah kiri atau kanan. Nah itu berarti kan terdegenerasi. Nah kalau terdegenerasi itu biasa bentuknya 2 atau 3. Kalau double degenerasi itu simbolnya E, seperti di EG. Kalau degenerasinya ada 3, itu T simbolnya, makanya T2G. T2G itu karena ada 3 kan. Nah, EG itu kan cuma ada 2. Nah, kalau tidak terdegenerasi itu simbolnya A. Nah, kemudian G itu nantinya kenapa dinamai T2G? Karena G-nya itu adalah dia mempunyai simetri terhadap pusat simetri balik ya, simetri inversi. Nah, jadi hubungannya intinya secara gampang, nggak akan saya jelaskan detail banget, tapi intinya dia punya simetri gitu. Kalau nggak punya simetri itu nanti simbolnya bukan G, U atau yang lain. Nah, makanya tetrahedral itu karena dia nggak punya simetri, kalau Anda lihat bentuk tetrahedral itu nggak ada simetri dengan sumbu-sumbunya. Kalau oktahedral kan ada ya sumbu X, Y, dan Z. Tetrahedral enggak. Nah, itu makanya dia enggak bentuk set orbitalnya itu kan bukan T2G sama EG, tapi E sama T2. Enggak ada G-nya karena dia enggak simetri. Itu juga sudah saya sampaikan di slide-slide pertemuan sebelumnya. Kalau bingung buka lagi aja, ada. Nah, jadi kita lihat misalnya simbol ini 4A2G. Jadi A dulu. A ini adalah karena dia tidak terdegenerate. Artinya, tidak ada kemungkinan lain untuk pengisian elektronnya. Kita lihat posisi T2G dan EG dari 4A2G ini. T2G-nya, yang warnanya merah itu, diisi 3 elektron. 3 elektron ini kan nggak mungkin pindah satu sama lain karena sudah penuh semua kamarnya. Nah, yang di atas, EG-nya, itu kosong. Kalau kosong, maka tidak ada kemungkinan elektronnya akan berpindah karena kosong, nggak ada yang pindah. Gitu. Jadi, artinya tidak ada degenerasi di sana. Maka simbolnya adalah A. Nah, elektronnya ada berapa? Ada 3. Nah, dari sini 4A itu, 4-nya itu adalah 3 ditambah 1. Ini adalah rumus multiplisitas ya. Jadi, multiplisitas dihitung dengan jumlah elektron tak berpasangan ditambah 1. 3 ditambah 1, 4. Nah, terus jadi 4-nya dari situ, 3 ditambah 1. A-nya dari mana? Dari, ini tidak terdegenerasi, karena tidak ada pilihan lain. 3 elektron itu akan masuk satu-satu ya ke situ semua, nggak bisa pindah kemana-mana. Yang di atas di EG juga 0, nggak ada elektron yang bisa pindah kemana-mana karena nggak ada elektronnya. Nah, G-nya itu gerat, artinya ada simetrinya. Ini nggak terlalu ini ya, pokoknya oktahedral itu gerat semua. Gitu. T2G maupun EG-nya gerat semua. Nah, kita lihat contoh yang lain. Nah, kita lihat yang sebelah kiri. 6A2G. 6-nya dari mana? Elektron tak berpasangannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Warna merah ya. Nah, jadi 5 ditambah 1, 6. Kemudian, masing-masing terisi dari kamar itu 1, 1, 1, dan tidak bisa berpindah satu sama lain. Sehingga tidak ada degenerasi. Sehingga simbolnya A. Nah, kemudian karena ini dari T2G ya, berarti A2G gitu. Nah, kemudian yang di tengah ada 2 elektron tak berpasangan di situ. Berarti 2 tambah 1, 3. Multiplitasnya 3. Nah, di sini 2 elektron ini, kan kalau Anda lihat posisinya itu misalnya ada di XY, XZ, dan YZ ya. Nah, itu kan 2 ini bisa pindah ke kanan ya. Jadi misalnya posisinya nanti di XZ sama XY atau XZ sama YZ misalnya. Jadi 2 ini tuh bisa berpindah satu sama lainnya. Jadi istilahnya kalau ada 3 bangku, ada 2 orang, kan bisa boleh milih, aku mau pojok, kamu yang pojok buat jaga jarak, atau salah satu di tengah, yang satu di pojok kiri, atau salah satu di tengah, satunya di pojok yang kanan. Nah, jadi ada 3 pemilihan di sini. Ini yang disebut dengan triply degenerate, makanya simbolnya T2G. T ya, jadi triply, T. Nah, jadi T3T2G itu seperti itu. Nah, yang di sebelah, contoh berikutnya yang terakhir, yang paling kanan, 1A2G. Satunya dari mana?
ada berapa elektron tak berpasangan di sana? 0. 0 ditambah 1, 1. Semuanya berpasangan semua atau kosong. Berarti kan tidak ada yang tidak berpasangan. A-nya dari mana? Kita lihat posisinya. A-nya itu karena baik yang atas maupun yang bawah terisi 6, berarti nggak bisa pindah, nggak bisa tukar-tukar bangku, yang atas juga nggak bisa, berarti non-degenerate, berarti A. 1A, 2G. Nah, jadi begitu kira-kira. Yang lainnya bisa dipelajari sendiri ya, ini ada banyak. Nanti silakan direnungkan, ini kenapa 5E 2G? 5-nya karena, oh ini 4 ditambah 1. Yang atas sebelah kiri ya. Kenapa kok EG, bukan T2G? Bukan 5T 2G, tapi 5EG. Karena yang bisa pindah, itu yang atas. Yang atas kan baru terisi 1. Nah, ini ada 2 bangku, ada 1 orang, katakanlah ya. Jadi, orang itu bisa memilih bangku yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Nah, jadi, analoginya seperti itu, berarti ini ada degenerasi. Degenerasinya di mana? Di EG. Nah, berarti ini 5EG. Nah, yang di tengah ini agak unik. Oh, ini kok bentuknya kayak gini, kok yang di atas kisi 2, padahal yang di bawah masih ada yang 01. Ini berarti bukan di ground state, tapi di kedudukan eksitasi. Nah, ini boleh kayak gini. Jadi, penamaannya boleh dari kondisi excited state maupun dari ground state. Kalau ini jelasan ya, elektronnya 1 ada di atas, berarti ada keanehan di sini, karena elektronnya harusnya itu 3 di bawah, 1 di atas. Nah, itu agak masuk akal. Kayak yang di sebelah kiri ya, 5EG itu masuk akal. Tapi kalau yang di kanan, kok kayaknya naik dulu, yang di bawah masih kosong, kok susah gitu. Nah, itu karena dia ada dalam posisi eksitasi. Jadi 5-nya dari mana? 4 tambah 1, 5. Kemudian T2G. T2G-nya dari mana? Ya karena yang di bawah itu ada 2 elektron dan ada 3 kamar. Jadi dia bisa pindah, ada kesempatan untuk berpindah. Ada 3 kamar tersedia, maka triply degenerate, 5T2G. Nah, selanjutnya untuk gambar nomor 3, 4, 5, 6, silahkan nanti dipikirkan sendiri. Nah, jadi transisi elektronik itu terjadi dari T2G ke EG ya tadi ya. Jadi antara elektron dalam orbital D. Nah, kita ambil contoh yang di atas. Ada transisi elektronik di mana satu elektron yang ada di bawah itu pindah ke atas. Nah, ini berarti transisi elektronnya disebut 3A2G ke 3T2G. Nah, ini waduh, kok susah ya? Ya, jadi memang harus diinikan satu-satu kalau mau menamai. Jadi kenapa 3A2G? Oh, yang di sebelah kiri itu ada 2 elektron, berarti multiplisasinya 2 plus 1, 3. Kenapa A? A itu berarti non-degenerate, karena di sebelah kiri ini semua elektronnya terisi penuh atau setengah penuh, nggak bisa pindah. Berarti non-degenerate. A2G ya karena dari T2G. Jadi A2G. Nah, di sebelah kanan, kenapa kok namanya 3T2G? Yaitu tadi karena terjadi ada elektron tak berpasangan 2. 2 tambah 1, 3. Nah, kemudian T2G karena di bawah itu dari T2G, jadi lihatnya yang pertama dari T2G-nya dulu ya. T2G-nya itu ada 1 elektron yang sebenarnya ini masih bisa pindah ya. Jadi kalau masih kayak gini masih bisa pindah. Jadi selama tidak terisi 111 atau 222, itu kalau posisinya misalnya terisi 2, 21, itu kan misalnya ada bangku, tapi bangkunya bisa buat 2 orang ya. Nah, jadi di sebelah kiri udah terisi penuh 2 orang, sebelah tengah 2 orang, yang di kanan 1 orang. Nah, tapi bangku yang di sebelah kanan ini kan bisa kita geser ke kiri. Jadi yang paling kiri nanti diisi 1 misalnya, yang di sebelah tengah isi 2, yang di sebelah paling kanan isi 2. Nah, jadi masih memungkinkan untuk degenerasi. Nah, makanya bukan A ini, di sini 3T2G. Nah, sama yang bawah juga kayak gitu, nanti silahkan di utak-atik sendiri. Nah, intinya Anda sudah tahu, jadi kalau Anda masih bingung sekarang, aduh penamanya masih belum lancar banget ini, nggak apa-apa. Nanti habis kuliah ini dibuka lagi, diutak-atik, oh ini benar T2G, oh ini benar 3T2G. Yang penting di sini, poin saya adalah ada interaksi elektron dari T2G ke EG. Ya,
Jadi antara orbital D ini elektronnya berpindah satu sama lain. Nah, ini yang penting, ada transisi elektronik di situ. Nah, transisi elektronik ini nanti yang akan muncul di dalam alat spektroskopi UV vis, kita bisa amati sehingga kita bisa tahu, oh ini cocok dengan warna ini, atau kompleks ini warnanya ini cocok dengan energi ini. Jadi sejarahnya kan dulu seperti itu. Jadi kompleksnya warnanya apa, kita tahu. Tapi kan kita nggak tahu penyebabnya apa. Kemudian orang bisa menemukan spektroskopi yang kemudian menghubungkannya dengan, oh ini karena ada transisi elektron. Nah, elektron ini pada orbital D, makanya lemah. Nah, itu dari situ muncul teori secara fisika, kemudian muncul teori secara kimia. Jadi lebih lanjut nantinya kalau Anda misalnya punya kompleks yang tidak diketahui, punya ada warnanya ungu misalnya. Nah, Anda ukur secara spektro, Anda akan tahu, oh ini ada ikatan antara ini sama ininya, itu ketahuan. Gitu. Kira-kira seperti itu maksudnya. Nah, misalnya kita lihat kompleks warna hijau dari NiH2O 6 kali. Nah, ini kalau kita lihat, ada MLCT-nya di daerah 200-an. Kemudian ada dua pita yang kuat pada 400 dan sekitar 700. Nah, ini terlalu kompleks untuk diperhitungkan ya. Tapi tidak kita perhitungkan sekarang dan ini tidak menentukan warna. Kok bisa? Karena nanti kalau kita hitung itu delta O-nya itu cocoknya bukan yang itu gitu. Jadi kita akan memperhitungkan puncak serapan yang ada di daerah 600 sama 1100 aja. Nah, ini yang akan menentukan warna dari kompleksnya. Oh gitu, ya gitu. Jadi kompleks yang jadi pita serapan yang di 600 sama 1100 itu apa? Nah, ini adalah transisi dari 3A 2G ke 1EG dan 3A 2G ke 3T 2G. Nah, ini yang transisi orbital D yang dalam orbital D ya, transisi D ke D yang nantinya akan memberikan pita serapan yang lemah dan warna yang lemah dari kompleks nikel H2O ini. Nah, kalau yang agak kuat itu yang daerah 400 sama 1000 yang 700 itu sebenarnya transisi di daerah orbital D juga, tapi beda bilangan kuantumnya. Bilangan kuantum magnetiknya beda. Nah, ini secara warna dia tidak berpengaruh dalam penentuan warna. Jadi kira-kira yang terjadi semacam itu. Kalau mau lebih lengkap nanti di S2 silakan belajar spektroskopi molekular. Nah, itu nanti nyampe ke sana. Ceritanya lebih asik lagi. Nanti nonton Tenet udah nggak 2 kali 3 kali puter ya. Jadi mungkin udah sekali paham gitu. Atau mungkin nonton Interstellar atau Inception juga yang belum nonton, sekali aja bisa sekali. Walaupun susah ya memang itu berat materinya. Jadi kita lihat ya. Jadi ada serapan yang pertama yang 1100 dulu. 1100 itu terjadi transisi 3A 2G ke 3T 2G. Nah, kalau kita lihat 3A 2G itu, oh berarti ada 2 elektron tak berpasangan, 2 tambah 1. Kemudian di sini tidak ada degenerasi karena yang di bawah penuh, yang di atas nggak bisa pindah, bangku-bangkunya fix ya, 3A 2G. Transisi ke 3T 2G. Oh, berarti satu elektron yang ada di bawah di T2G pindah ke atas T2G. Dari pindah ke EG ya. Nah, sekarang namanya 3T2G. Jadi tetap 3 ya. Jadi jumlah elektron tak berpasangannya ada berapa? Tetap 3. Tetap 2 maksud saya. 2 tambah 1 jadi 3. Nah, kemudian di sini ada yang bisa pindah yaitu yang T2G. Jadi ada degenerasi. Jadi namanya 3T2G. Nah, ini transisi ini yang teramati di daerah IR inframerah. Sekitar bilangan gelombangnya 8.500 per sentimeter atau sekitar kalau nggak ada ya, nggak ada energinya di sini. Ya kira-kira kalau dalam bilangan gelombang sekitar itu. Jadi secara energi itu ada di daerah inframerah. Ini bisa teramati. Nah, yang berikutnya yang di daerah UV vis, kita lihat gambarnya lagi di daerah 600-an ya. Nah, ini 3A2G ke 1EG. 620 nano. 3A2G ke 1EG. Pita serapannya lemah. Nah, kalau yang di atas ini tadi, itu kan perpindahannya dari T2G ke EG. Nah, kalau ini agak beda lagi. Kalau yang ini, kalau Anda lihat, Anda perhatikan, pindahnya bukan T2G ke EG, tapi cuma pindah kiri kanan dalam EG saja.
Nah, jadi ini tidak mempengaruhi deltanya ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan delta, tapi berpengaruh ke spin pairing-nya. Kan di kuliah teori medan kristal kita sudah belajar tentang P-nya ya. Jadi ngitung CFSE plus P atau dikurangi P, ada berapa yang berpasangan di situ. Nah, ini yang berpengaruh ke situnya, karena dalam EG-nya yang di sebelah kiri itu dua-duanya itu tidak berpasangan. Nah, yang sekarang yang di sebelah kanan jadi satu EG itu pindah, jadi terjadi pada posisi EG ada satu pasang elektron. Nah, bedanya kiri dengan kanan itu. Jadi elektron tereksitasi pada level EG saja, sehingga tidak berhubungan dengan delta, tapi bergantung pada P, karena ada perubahan dari yang semula tunggal menjadi berpasangan. Ikatan ini, pita serapan ini juga lemah, jadi ini masih dalam orbital D. Nah, ini 3A 2G ya, jadi jumlah 2 plus 1 jadi 3. Yang di sebelah kiri tidak terdegenerasi karena penuh maupun setengah penuh. Nah, yang di sebelah kanan itu jadi 1 EG. Jadi ada perubahan nih, multiplisitasnya berubah. Dari 3 ke 1. Jadi yang di sebelah kanan itu, loh kalau 1 berarti 0. Ya, 0 ditambah 1 itu 1. Berarti 0, tidak ada elektron tak berpasangan. Karena sekarang jadi berpasangan di sebelah kanan. Nah, terus jadi EG. Karena, kenapa 1 EG? Ya karena ada degenerasi di EG. Artinya di atas itu yang terisi 2 itu bisa pindah dari kiri ke kanan. Nah, itu kan bangkunya masih bisa pindah ya. Jadi anggaplah 2 orang itu menempati satu set bangku yang bangkunya bisa dipindah ke kiri ke kanan. Nah, itu jadi ada double degenerasi EG. Nah, kira-kira kayak gitu. Kalau belum fasih banget, 3E 2G apa, 1EG apa, nggak apa-apa. Yang penting Anda paham bahwasanya di sini ada ikatan, maksud saya ada transisi elektron hanya terjadi pada suborbital EG saja, subset orbital EG saja. T2G-nya nggak terpengaruh gitu. Itu aja yang penting. Nah, ini nanti akan teramati di spektroskopi UV. Nah, jadi ini yang saya bilang tadi, selain dari yang 2 yang lemah itu tadi, itu ada lagi peak yang lainnya, tapi beda bilangan kuantum magnetik, yaitu pada di daerah sekitar 400 dan 700. Nah, jadi ini secara energi beda banget dengan yang dengan delta dari kompleks oktahedral NiH2O, sehingga tidak terlibat dalam misalnya pembentukan warna. Nah, itu beda lagi. Nah, ini nanti lebih jelas dilanjutkan pada kuliah spektroskopi molekular yang kalau di S1 kimia unsur tidak ada. Di S2 kimia UGM katanya ada, S2 ya. Nah, jadi sementara kita bicara yang ada dulu, yang interaksi antara orbital D. Nah, sekarang pertanyaan kedua, kenapa kok warnanya lemah? Nah, karena transisi yang saya sebutkan tadi, yang orbital D itu tadi, perpindahan antara T2G ke EG, itu melanggar satu atau dua aturan yang ada, yaitu aturan seleksi Laporte dan aturan seleksi spin atau seleksi putaran. Spin ya, harusnya seleksi spin ya, yang biar mudah. Jadi, aturan Laporte itu menyebutkan bahwasanya secara simetri, agar cahaya berinteraksi dengan molekul dan diserap, itu harus ada perubahan momen dipol. Nah, perubahan momen dipol itu artinya secara simetri dia berubah. Jadi kalau masih dalam G ke G, atau U ke U, kalau tidak ada simetrinya kan U ya. Nah, ini adalah termasuk transisi yang terlarang. Jadi kalau T2G ke EG itu termasuk transisi yang terlarang. Artinya tidak mengakibatkan perubahan momen dipol, gitu aja. Jadi transisi antara antara elektron dalam orbital D dari T2G ke EG itu melanggar aturan seleksi Laporte, yaitu karena dia dari T2G ke EG, dari G ke G, jadi masing-masing ada G-nya. Harusnya kalau G itu pindahnya ke U, bukan ke G.
sesama G. Nah, ini aturan pertama yang dilanggar. Mengapa kok transisi ini intensitas pitanya nggak kuat dan sebagainya. Nah, jadi semua transisi pada subkulit D seperti 3A, 2G menjadi T, 2G itu masih ada G-nya semua. Jadi interaksinya tidak kuat, spektranya nggak kuat, warna ionnya tidak terlalu kuat. Nah, pita transfer muatan sering melibatkan transisi P ke D, D ke P. Nah, ini secara Laporte yang diperbolehkan yang semacam ini. Karena itu serapan untuk senyawa organik misalnya, yang mana ada misalnya dari N ke pi bintang dan sebagainya, itu biasanya gugus kromofor itu pitanya sangat kuat gitu. Karena transisinya diperbolehkan secara aturan Laporte. Nah, itu aturan Laporte ya. Yang berikutnya adalah aturan seleksi spin. Nah, jadi transisi yang melibatkan perubahan multiplisitas itu nggak boleh aslinya. Jadi, kalau ada transisi antara orbital suborbital T2G ke EG, misalnya yang ini ya, 3A2G ke 1EG. Itu multiplisitasnya berubah dari 3 ke 1. Nah, jadi itu nanti serapannya akan sangat lemah. Nah, berbeda kalau misalnya 3A2G ke 3T2G, itu sama-sama 3. Itu pita serapannya di spektroskopi UV-Vis akan cenderung lebih tinggi. Tapi kalau berubah multisiplitasnya dari 3 ke 1 misalnya, itu akan melemahkan pita serapannya. Yang artinya nanti warnanya juga berarti akan semakin lemah. Nah, jadi kalau dilihat dari yang tadi itu, contoh NiH2O 6 kali itu, 2 sekaligus dilanggar. Aturan Laporte dilanggar karena T2G ke EG itu sama-sama G, G ke G. Aturan seleksi spin juga dilanggar karena yang peak pada 400 tadi ya, bukan, yang peak pada 600 ya. Nah, ini kan 3A2G ke 1EG. Yang 600 ya, yang warna apa? Yang pada 600 nanometer. Jadi multisiplitasnya berubah 3 ke 1. Nah, kalau kita lihat itu serapannya lebih lemah. Nah, jadi itu kenapa alasannya spektranya lemah, karena ada 2 aturan yang dilanggar. Nah, dalam spektra tadi, kenapa ada MLCT, LMCT itu peaknya kuat? Ya karena diperbolehkan secara aturan Laporte dan aturan seleksi spin. Nah, kalau yang aturan Laporte-nya dan aturan seleksi spin-nya itu dilanggar, seperti yang pada bilang panjang gelombang 600, itu spektranya akan lemah. Tapi kalau pada A, B, dan C itu agak kuat. Kenapa? Karena itu melanggar aturan Laporte, tapi tidak melanggar aturan seleksi spin. Jadi masih multiplisitasnya nggak berubah. Dari 3 ke 3 misalnya. Contoh yang C itu dari 3 ke 3. Berarti multiplisitasnya tidak berubah, sehingga tidak melanggar aturan seleksi spin. Tapi ini melanggar aturan seleksi Laporte, karena masih G ke G. Nah, itu kira-kira yang terjadi. Nah, jadi intinya secara kalau disimpulkan, 3 pita serapan untuk nikel aquo kompleks itu ada serapan yang kuat, itu adalah MLCT dan LMCT yang secara aturan Laporte dan aturan seleksi spin itu disetujui, tidak melanggar. Yang kedua, ada spektra yang secara aturan Laporte itu terlarang, tapi secara aturan seleksi spin oke. Misalnya 3A2G ke 3T2G. 3 ke 3 secara aturan seleksi spin oke. Tapi secara aturan Laporte, G ke G itu nggak boleh. Berarti melanggar aturan Laporte. Nah, yang terakhir, ada spektra yang atau puncak serapan yang melanggar kedua aturan, yaitu 3A2G dan 1EG ke 1EG.
Nah, 3 ke 1 itu berubah, multiplisitasnya berubah, kemudian G ke G itu berarti secara seleksi spin melanggar juga. Jadi dua-duanya dilanggar. Jadi peak-nya itu paling rendah. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin, lah kalau spektranya lemah, peak-nya lemah, mengapa kok bisa muncul? Nah, itu nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Tapi intinya kalau kita balik lagi ke teori ikatan molekul ya, kuliah minggu kemarin, Anda bisa lihat bahwasanya kita sudah belajar menambahkan, oh di sini berarti ada banyak yang memungkinkan ya. Jadi ada bisa MLCT, bisa LMCT, bisa transisi D ke D. Kalau yang warna pink itu tadi menunjukkan MLCT dan LMCT. Yang pink yang panjang ya, yang dari bawah ke tengah, tengah ke atas. Nah, tapi dari T2G ke EG bintang ya, kalau di teori orbital molekul, EG itu jadi EG bintang. Nah, jadi itu ada transisi D ke D. Nah, transisi antara elektron dalam orbital D dari T2G ke EG. Jadi ada dua transisi yang memungkinkan, yaitu transisi yang pertama transfer muatan, baik berupa MLCT maupun LMCT, itu tidak melanggar aturan Laporte, tidak melanggar aturan seleksi spin. Nah, yang berikutnya, dalam orbital D, itu dari T2G ke EG, itu ada interaksi yang itu pasti melanggar aturan Laporte, tapi bisa jadi melanggar aturan seleksi spin, bisa jadi tidak melanggar. Tapi sudah pasti melanggar aturan Laporte. Jadi secara peak sudah pasti, secara pita serapan pasti lebih lemah. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya yaitu tadi, kalau transisinya terlarang, kenapa kok bisa teramati gitu? Nah, meskipun masih terlarang, tapi ada efek lain yang memperkuat dari suatu spektra. Jadi spektra itu tidak murni berdiri satu-satu karena satu ikatan saja, tapi kan seperti teori orbital molekul itu kan suatu hybrid ya. Jadi keadaan kompleks itu yang pertama ya. Jadi alasan yang pertama karena ada pencampuran keadaan. Jadi keadaan dalam kompleks itu tidak pernah murni seperti kita bayangkan kalau ikatan sigma atau ikatan pi hanya A sama B saja. Tapi bisa jadi A berinteraksi dengan B berinteraksi dengan C, A berinteraksi dengan C, dan seterusnya. Keadaannya kompleks sehingga beberapa sifat simetri dari keadaan yang bertetangga, artinya tetangga-tetangga yang lain itu akan tercampur dalam suatu transisi yang terlarang. Nah, jadi karena transisi terlarang yang harusnya itu tidak terlihat, karena kecampuran dari simetri tetangga yang diperbolehkan, jadinya akan naik, sehingga akan bisa teramati. Yang kedua, kalau Anda sudah belajar tentang spektroskopi inframerah, Anda akan tahu bahwasanya setiap molekul itu pasti bervibrasi. Keadaan elektronik selalu bergabung dengan keadaan vibrasi. Nah, karena vibrasi ini molekuler ya, jadi keadaan vibrasi mungkin berlawanan dengan paritas dari keadaan elektronik, sehingga bisa membantu mengatasi dari larangan seleksi Laporte. Ini ada typonya, maaf. Mengatasi seleksi Laporte. Jadi kalau misalnya secara paritas itu nanti G ke G di aturan Laporte, tapi karena dalam simetri tersebut itu molekul bergerak ya, bergerak menjauh, mendekat, dan sebagainya, bergeser atau twisting, nah nantinya paritasnya akan berubah. Secara simetri dia udah nggak G ke G lagi, karena dia bergerak molekulnya. Jadi udah rusak ya paritasnya, udah bukan murni G, sehingga bisa dikatakan aturan Laporte-nya sudah tidak berlaku lagi di situ. Oke, contoh yang pertama, pencampuran keadaan, mixing of state ya. Nah, kita lihat yang ini slide-nya agak bunek, tapi kita lihat yang merah saja deh. Kita lihat yang merah. Nah, yang merah pada 600, nah ini spin-nya kan paling lemah di antara yang lain. Nah, tapi di sini ada mixing keadaan, penggabungan keadaan. Nah,
yang merah pada 600 ini itu serapannya dekat dengan yang pada 700 ya. Jadi keduanya itu berdekatan. Jadi yang 700 ini membantu mengangkat pita serapan dari yang 600 ini. Nah, ceritanya gampangannya kayak gitu. Jadi terangkat karena ada pencampuran ya. Nah, ini kan kita lihat sistemnya itu bercampur. Jadi bukan grafiknya berdiri satu-satu sendiri-sendiri, tapi ada pengaruh dari tetangga, ada pengaruh dari keadaan lingkungan sekitarnya. Nah, yang berikutnya kalau dilihat contoh, kenapa kok yang warna biru sekarang? Warna biru pada sekitar 750 itu kok lemah banget. Nah, ini karena keadaan tetangganya tidak terlalu berdekatan. Jadi mixing of state-nya tidak terlalu bagus, sehingga puncaknya sangat lemah. Nah, mixing of state itu kayak gitu. Jadi efek dari tetangga. Ya sama aja Anda mungkin kuliah atau waktu SMA duduk sama anak yang ranking 1 ya biasanya agak ketularan pinter-pinter dikit lah gitu. Nah, Anda duduknya sama yang misalnya yang sering bolos ya mau nggak mau Anda kesepian, nggak ada teman diskusi ya. Kalau nggak malah ketularan sering bolos gitu. Jadi ya posisi menentukan prestasi. Kalau kira-kira kayak gitu analoginya. Nah, jadi mixing of state itu kayak gitu, pencampuran atau efek dari lingkungan. Yang berikutnya, vibronic coupling ya. Jadi jadi yang terjadi itu sebenarnya, gambarnya nggak terlalu jelas kalau slide ini. Saya langsung ke sini aja deh. Nah, jadi molekul itu kan saling bergerak ya. Nah, kalau ada vibrasi semacam itu, kalau Anda lihat, itu simetrinya kan pasti bergerak sedikit kan. Yang tadinya lurus, misalnya sumbu simetrinya itu yang misalnya sumbu X, Y, Z, itu kalau dia molekulnya bengkok ke sana ke sini, twisting, bergoyang-goyang gitu, itu kan sumbu simetrinya juga nggak terpengaruh lagi. Nah, dari sini aturan simetri G ke G atau U ke U itu berarti agak longgar di sini karena udah nggak ada simetri lagi. Nah, jadi dalam hal ini ketiada atau apa namanya vibronic coupling atau getaran-getaran ini karena getaran itu kan terjadi sangat ini ya apa namanya intensitasnya cukup besar ya. Jadi pergerakan molekul itu kan dalam femtosecond ya. Jadi kalau Anda lihat pada spektroskopi UV ini peaknya atau pita serapannya di sebelah kanan, nah itu ada banyak sekali vibrasi yang tertangkap. Jadi V3, V2, V1, dan seterusnya. Nah, jadi kondisi dari spektra itu nggak murni dari satu serapan karena interaksi DD saja, tapi juga ada efek dari pergerakan molekuler yang nantinya akan mengangkat dari pita serapannya, sehingga akan lebih teramati. Nah, kira-kira kayak gitu ceritanya. Jadi, kalau yang tadi ada efek lingkungan, kalau yang ini efek dari getaran ya. Getaran kan mengubah simetri. Nah, kalau digambar molekulnya kelihatan sekali simetrinya berubah karena ada getaran. Sehingga dalam hal ini aturan Laporte yang harus G ke G atau U ke U, nah di sini G-nya udah nggak jelas kok karena dia bergerak ke sana kemari, ya berarti agak longgar aturannya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini contoh untuk high spin D5. D5 ini kenapa kok hampir nggak berwarna? Alasannya ya karena di sini ada aturan yang dilanggar itu dua-duanya ya. Jadi aturan Laporte dilanggar, aturan seleksi spin dilanggar, kemudian jadi ini alasan kenapa untuk high spin D5 interaksinya kan kalau Anda lihat pengisian T2G ke EG itu kan interaksinya kalau ada eksitasi elektron itu nanti akan seperti yang di sebelah kanan ya. Jadi satu elektron pada ground state dari T2G akan naik ke atas pada posisi eksitasi, jadinya 4 T2G. Nah, dalam hal semacam itu maka yang tadinya 6 A2G 6 A2G ke 4 T2G berarti aturan seleksi spin jelas terlanggar. 6 jadi 4. G ke G jelas melanggar. Jadi dalam hal ini tentunya warnanya jadi sangat pudar, hampir tidak
warna. Nah, biasanya pertanyaan terakhir adalah, itu kan kalau oktahedral. Kalau tetrahedral, nah tetrahedral itu biasanya kita bahas terakhir dan biasanya jadi slide penutup. Ya, kalau oktahedralnya kira-kira aturannya gini. Berarti tetrahedral ya tinggal dibalik saja. Nah, kira-kira kayak gitu biasanya. Tetrahedral tidak memiliki pusat simetri, sehingga nggak ada GG-an. Jadi, set orbitalnya itu kan E dan T2, tanpa huruf G untuk Gerard. Nah, dalam hal ini, berarti tidak ada aturan Laporte yang bisa terlanggar, sehingga kompleks tetrahedral akan sangat kuat warnanya. Contohnya, COCl2 dalam air itu akan menghasilkan warna pink ya, COH2O 6 kali, berarti kalau 6 itu kan berarti oktahedral ya, warnanya pink lemah. Tapi kalau dalam alkohol, itu nanti kompleksnya tetrahedral, warnanya biru. Biru dengan serapan yang kuat, warnanya biru kan jauh lebih kuat daripada pink gitu. Nah, ini bedanya. Kalau oktahedral itu warna kompleksnya cenderung warna lemah, tetrahedral cenderung berwarna kuat. Kita lihat, oh benar, ternyata yang COCl4 dalam alkohol itu serapannya biru. Kompleksnya warna biru, bukan biru karena grafiknya di sini ya, artinya beneran kompleksnya memang berwarna biru walaupun nggak ada di gambar. Jadi COCl4 ini dalam pelarut alkohol akan membentuk kompleks tetrahedral yang kalau dalam spektra UV vis itu pita serapannya akan sangat kuat dibandingkan dengan kompleks oktahedral dari CO dalam air, CO dengan ligan aquo. Perbandingannya seperti ini, COH2O dengan COCl4. Kenapa kayak gitu? Alasannya sudah disampaikan pada slide sebelumnya, bahwasanya CO itu bisa mengatasi aturan Laporte, karena kalau kompleksnya tetrahedral itu tidak ada simetri, sehingga tidak ada G. Sistemnya adalah subsetnya E dan T2 saja, bukan T2G dan EG. Dibalik dan dihilangkan sumbu simetrinya, E dan T2. Sehingga tidak ada aturan Laporte di sini untuk harus G ke G. Jadi di sini serapannya jadi sangat kuat dibandingkan dengan kompleks oktahedral. Nah, kira-kira itu yang saya sampaikan di sini. Jauh lebih panjang daripada kuliah sebelumnya. Ya mungkin karena saya cerita tentang tenet tadi ya, dan sebagainya. Ya mohon maaf ya. Kebiasaan saya adalah cerita. Jadi menghubungkan kuliah dengan, jadi kuliah itu nggak cuman kuliah, Anda belajar MLCT itu juga kepake buat nonton film, gampangannya itu kayak gitu. Jangankan buat yang, oh ya nanti kalau misalnya saya kerja di perusahaan, saya ketemu kompleks warna apa gitu, nah nanti saya akan bisa menyelidiki pakai spektroskopi UV. Nah itu kan yang hubungannya dengan karir Anda, sangat penting. Tapi untuk hal yang sepele semacam nonton film pun itu Anda akan jauh lebih enjoy ketika Anda tahu tentang kimia gitu. Maksud saya seperti itu. Jadi ya mohon maaf, ceritanya agak panjang. Nah, tapi sudah, kuliahnya sudah selesai. Ada pertanyaan? Bapak izin bertanya, Pak. Oke. Yang dari 6A2G terus menjadi 4T2G, berarti T-nya itu tuh T besarnya itu tuh yang di 2G, Pak. Tapi kan di EG-nya juga bisa pindah tempat gitu, Pak. Cuman 2 kali. Ya. Nah, itu kenapa yang huruf besarnya itu yang di bawah gitu untuk yang T2G, yang kecil. Bukan pakai yang EG atas itu, Pak. Sama yang tadi sebelumnya juga seperti itu, Pak. Oke. Harus pakai slide atau saya jelasin ngomong biasa aja? Boleh deh Pak, pakai slide biar. Pakai slide ya. Oke. Yang ini ya. Kelihatan belum? Sudah Pak. Ya, yang ini benar kan ya? Iya. Ya. Nah, di sini ya betul, pertanyaannya masuk akal. Kenapa namanya 4T2G, kenapa bukan 4EG ya? Iya Pak. Ya karena ya kita lihat dari bawah dulu. Jadi kalau secara simpelnya ya kita lihat yang bawah dulu ada contohnya yang kiri nih, 6A2G. Kan bisa sebenarnya A2G-nya ini
atas bawah ya sebenarnya. Tapi kita lihatnya dari bawah dulu. Bawah tidak ada degenerasi, atas tidak ada degenerasi, berarti A2G. Nah, kita lihat yang sebelah kanan, bawah ada degenerasi. Jadi dua elektron di T2G ini bisa pindah kiri kanan. Nah, sudah itu berarti T2G gitu. Jadi kita nggak perlu lihat atasnya dulu. Karena kan kita melihat orbital itu biasanya dari yang paling bawah dulu kan, yang paling stabil dulu. Kalau dalam istilahnya HOMO-nya dulu, highest occupied molecular orbital. Itu titik awal kita melihat suatu interaksi. LUMO itu nanti gitu, karena ground state-nya itu di situ, keadaan dasar. Kalau Anda kan pasti sudah mengenal istilah ini, keadaan dasar atau ground state. Nah, keadaan dasar ini nantinya yang kemudian ada eksitasi. Nah, eksitasi itu nanti ke keadaan tereksitasi. Nah, EG ini kan keadaan tereksitasinya. Nah, jadi yang kita lihat T2G-nya dulu. Kalau T2G-nya ada degenerasi, berarti namanya udah langsung aja T2G, nggak perlu ke EG. Malah bingung nanti yang ini. Gampangannya sih seperti itu. Kita mulai ngelihat dari yang EG-nya dulu. Gimana, Suma? Berarti kalau misalnya yang T2G kecilnya ini penuh dan tidak bisa pindah tempat, baru lihat ke atas ya Pak? Ya betul. Nah itu, nah ya jadi contoh lain berarti yang kalau yang namanya EG ya kita lihat ya. Nah ini ya contoh yang kanan ini kan. Nah yang bawah ini kan tidak ada degenerasi. Nah yang di atas bisa karena yang satu pasang elektron EG ini bisa pindah ke kanan kan. Nah ini baru satu EG. Jadi ngelihatnya dari bawah dulu. Kebayang nggak Suma? Kebayang Pak, siap Pak. Oke, gitu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, by the way selamat sudah jadi ketua Himakim ya sekarang ya? Iya Pak. Oke, selamat ya. Semoga amanah. Amin Pak. Sukses Amin. terus. Siap Pak. Oke, yang lainnya? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada ya nanti bisa via grup masuk lagi WhatsApp bisa ditanyakan. Ini ada chat ya, saya belum baca. Oh ya, ya benar. Pada tahu ternyata planet ya. Nanti kalau ya Indah Narwati silakan. Ya, saya masih kurang paham Pak tadi sama yang